Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nola Pramesti Dwi Cahyani dari Administrasi Bisnis 3C. Di sini saya akan menampilkan tutorial membuat data validasi di Excel untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pengolah Data 2 dengan dosen pengampu Bapak Amrul Hinung Prihamayu. Di sini saya akan menampilkan data validation saya yang sudah saya isi dan juga dalam bentuk materi yang kosong. Untuk yang pertama, berikut data rekapan saya yang sudah saya isi. Saya mengambil data rekapan pasien rumah sakit ibu dan anak. Di dalam tabel yang pertama ini terdapat nama, jenis kelamin, umur, nomor registrasi, kelas, diagnosa, lama dirawat, jam masuk rumah sakit, dan tanggal masuk rumah sakit. Untuk di bawah tabel tersebut terdapat keterangan-keterangan mengenai penjelasan dari tabel di atas. Untuk yang pertama, keterangan yang pertama terdapat jenis data validation yang pertama, whole number, diaplikasikan pada umur, kelas, dan lama dirawat. Yang kedua, text length, diaplikasikan pada nomor registrasi dan diagnosa. Yang ketiga, date, diaplikasikan pada tanggal masuk rumah sakit. Dan yang keempat, time, diaplikasikan pada jam masuk rumah sakit. Yang terakhir ada list, diaplikasikan pada jenis kelamin. Untuk keterangan list jenis kelamin saya menentukan laki-laki dan perempuan. Sedangkan tabel yang berwarna biru ini, keterangan yang ini, saya menjelaskan dari satu persatu tabel di atas seperti jenis kelamin, umur, nomor registrasi, kelas, diagnosa, lama dirawat, jam masuk rumah sakit, dan tanggal masuk rumah sakit. Keterangan yang pertama, jenis kelamin yang ada pada rekapan data tersebut hanya dapat diisi dengan dua pilihan, yaitu perempuan dan laki-laki. Saya menggunakan data validation list. Yang kedua, data yang dapat diisi pada tabel umur tersebut hanya dapat diisi dengan angka kurang dari 80. Data validation tersebut saya menggunakan less than or equal to. Yang ketiga, nomor registrasi memiliki jumlah 10 karakter yang diawali dengan huruf RSA yang sudah menjadi hak paten dalam memberikan nomor registrasi, kemudian diikuti dengan nomor yang sudah ditentukan setiap pasien. Di sini saya mengambil data validation untuk nomor registrasi menggunakan equal to. Yang keempat, untuk data kelas yang dimaksud adalah kelas dari kamar rawat inap. Data tersebut hanya bisa diisi dengan angka lebih dari 1, menggunakan data validation greater than or equal to. Yang kelima, tabel diagnosa hanya dapat diisi dengan jumlah karakter 4-30. Jadi, jika melebihi 30 dan kurang dari 4 karakter, maka akan muncul informasi yang menandakan bahwa data yang diinput tidak sesuai. Data tersebut menggunakan data validation between. Untuk yang keenam, untuk tabel lama dirawat dengan keterangan hari hanya bisa diisi dengan angka selain 1 menggunakan data validation not equal to. Yang ketujuh, jam masuk rumah sakit hanya bisa diisi sebelum pukul 16 atau 4 sore menggunakan data validation less than. Dan yang terakhir, tanggal masuk rumah sakit hanya bisa diisi selain tanggal 1 bulan 11 2020 sampai dengan tanggal 30 bulan 11 2020. Untuk cara penulisan di PC saya, bulan terlebih dahulu, baru tanggal, setelah itu tahun. Karena di setiap PC masing-masing juga berbeda cara penulisannya. Di sini data validation tersebut menggunakan equal to. Berikut setelah saya menampilkan dari data rekapan pasien rumah sakit ibu dan anak yang sudah terisi, saya akan menjelaskan dengan materi yang kosong. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan dari jenis kelamin. Jenis kelamin saya blok terlebih dahulu, kemudian kita klik data validation, kemudian kita pilih settings, kita pilih list,
Untuk data validation jenis kelamin ini kita bisa menggunakan acuan tabel ataupun dengan cara diketikkan secara langsung. Kita menggunakan acuan tabel saja, kita pilih laki-laki dan perempuan, kemudian kita enter. Untuk input message sudah saya catatkan, tinggal saya mengkopikan untuk meminimalisasikan waktu. Kita copy dengan titel jenis kelamin. Kemudian input message-nya juga sudah saya ketik, hanya dapat diisi dengan pilihan laki-laki dan perempuan. Kemudian kita paste. Kita pilih error alert dengan titel input tidak sesuai. Kemudian error message juga kita kopikan. Untuk style kita pilih information, kemudian kita klik OK dan kita coba. Di sini muncul laki-laki dan perempuan, kita pilih, kita klik. Kita klik laki-laki ataupun perempuan sesuai dengan data teman-teman. Kemudian kalau kita ingin mencoba dengan cara diketikkan langsung, kita klik data validation. Kemudian untuk itu kita pilih settings dan kita tuliskan laki-laki, perempuan. Kemudian kita klik OK. Di sini juga langsung muncul data laki-laki dan perempuan. Kita klik, kita pilih sesuai dengan data teman-teman masing-masing. Untuk selanjutnya, tabel selanjutnya umur kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita klik data validation. Kita pilih whole number. Kemudian data kita pilih less than or equal to. Dengan maksimum 80. Kita tentukan saja 80. Kemudian input message-nya kita kopikan dengan titel umur. Kita tulis umur, kemudian kita paste yang sudah saya copy tadi. Kemudian error alert kita pilih, kita kopikan lagi dengan titel input tidak sesuai. Kemudian error message, input yang Anda masukkan harus kurang dari 80. Kemudian kita paste. Untuk style tetap kita memilih information, kemudian klik OK. Di sini muncul umur hanya bisa diisi dengan angka kurang dari 80. Jadi kita akan menuliskan sesuai dengan yang kita tentukan, kurang dari 80. Kita tulis umur 2. Untuk umur ini dalam tahun ya teman-teman. 25 masih bisa. Jika kita menuliskan 81 sudah tidak bisa dan muncul langsung informasi untuk kita membenarkan. Kita klik 80 masih bisa karena kita tidak melebihi dari angka kurang dari 80, jadi kita tidak boleh melebihi dari 80. 3 1 2 4 3 25 22 Selanjutnya saya menjelaskan nomor registrasi. Seperti biasa saya blok terlebih dahulu, kemudian saya klik data validation.
kita pilih settings, kita pilih text length, kemudian kita pilih equal to. Untuk linknya kita tentukan 10 ya teman-teman. Untuk input message kita kopikan dari catatan yang sudah saya buat dengan titel nomor registrasi. Untuk input message kita paste dengan titel nomor registrasi. Kemudian kita klik error alert dan kita kopikan data-data yang sudah kita catatkan sini. Untuk style kita memilih information, kemudian kita klik OK. Di sini muncul nomor registrasi memiliki jumlah 10 karakter yang diawali dengan huruf RSIA yang sudah menjadi hak paten dalam memberikan nomor registrasi. Kemudian diikuti dengan nomor yang sudah ditentukan setiap pasien. Jadi di sini kita harus menuliskan terlebih dahulu RSIA, kemudian kita lanjutkan dengan jumlah 10 karakter. Jadi di sini RSIA sudah 4, kita tambah 6 karakter. Oke. Jika kita menuliskan lebih dari 10 karakter, akan langsung muncul information jumlah karakter tidak sesuai. Jadi kita tuliskan sesuai dengan keterangan yang sudah kita buat. Untuk kelas kita klik terlebih dahulu, kemudian kita pilih data validation juga, kita pilih settings, kita pilih whole number, dan kita pilih greater than or equal to dengan minimum 1. Untuk input message kita kopikan. Dengan titel kelas ya. Kemudian error alert, titel input tidak sesuai, dan error message-nya jumlah karakter tidak sesuai. Di sini muncul kelas hanya bisa diisi dengan jumlah angka lebih dari 1. Kita coba, jika kita menuliskan angka 1 masih bisa. Kita tulis angka 2 juga masih bisa. Jika kita tuliskan sebelum angka 1 0, maka akan muncul information atau stop dengan jumlah karakter tidak sesuai. Mari kita cancel saja. Kita klikkan sesuai dengan keterangan yang kita buat. Untuk selanjutnya tabel dari diagnosa. Diagnosa kita blok terlebih dahulu, kemudian kita klik data validation, kita pilih settings, kemudian kita pilih text length. Setelah itu kita pilih between dengan minimum 4, dan maksimum 30 sesuai dengan teman-teman tentukan. Dengan titel diagnosa dengan input message hanya dapat diisi dengan jumlah karakter 4-30. Kita tuliskan dulu terlebih dahulu diagnosa, dan kita input message-nya kita kopikan dan kita paste. Untuk error alert kita kopikan saja dengan titel input tidak sesuai dan error message jumlah karakter tidak sesuai.
Untuk style kita pilih information, kemudian kita klik OK. Di sini muncul diagnosa hanya dapat diisi dengan jumlah karakter 4 sampai 30. Kita klik tuliskan terlebih dahulu diare dengan jumlah 5 karakter, bisa. Kalau kita tuliskan di bawah 4 karakter, langsung muncul information dengan jumlah karakter tidak sesuai. Maka kita cancel saja dan kita tuliskan sesuai dengan keterangan kita. Kita tarik saja untuk meminimalisasikan waktu. Kemudian untuk lama dirawat, kita blok terlebih dahulu, kemudian kita klik data validation, kemudian kita klik settings, kemudian kita klik whole number, kemudian kita klik not equal to. Untuk value hanya bisa selain angka 1. Untuk title kita kopikan saja dengan title lama dirawat dan input message. Lama dirawat hanya bisa diisi dengan angka selain 1. Kemudian kita pilih error alert. Kemudian kita klik input tidak sesuai title dan error message. Input yang Anda masukkan yang angka selain 1. Nah, style information, kemudian kita klik OK. Di sini muncul lama dirawat hanya bisa diisi dengan angka selain 1. Jika kita coba dengan angka 3, di sini lama dirawat keterangannya hari. Jadi di sini jika saya tuliskan 3 berarti 3 hari. Menggunakan hari ya teman-teman. Ini 2. Jika kita tuliskan 1, maka langsung muncul information karena input yang Anda masukkan angka harus selain 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari tabel jam masuk RS. Kita blok terlebih dahulu, kemudian kita klik data validation, kemudian kita pilih time dan kita pilih less than. Dengan end time-nya kita tentukan jam 16.00 atau jam 4 sore. Dengan input message kita kopikan saja ya teman-teman. Nah, title jam masuk RS dan input message kita kopikan. Kita tulis terlebih dahulu, kemudian kita paste, kemudian untuk error alert juga sama, kita kopikan dan title input yang Anda masukkan salah. Kemudian untuk error message, silahkan masukkan jam masuk RS sebelum pukul 16.00. Kemudian kita paste. Untuk style kita pilih information, kemudian kita klik OK. Kita coba tuliskan 15.30, masih bisa. 14.30, masih bisa. Jika kita menuliskan 16.30, maka akan muncul information silahkan masukkan jam masuk RS sebelum pukul 16. Kita cancel, kita tuliskan sesuai dengan keterangan sudah kita tulis. 12. Maaf teman-teman, ada
kesalahan. Langsung kita kopikan saja ya teman-teman. Kemudian kita tuliskan untuk yang terakhir ada tabel tanggal masuk RS, kita blok terlebih dahulu, kemudian kita klik data validation, kemudian kita pilih date, kemudian kita pilih not between. Dengan start date-nya kita tulis bulan terlebih dahulu, bulan 11 tanggal 01 tahun 2020. Untuk end date kita bulan 11 tanggal 30 tahun 2020. Input message-nya kita kopikan dengan titel tanggal masuk rumah sakit, kita kopikan. Kemudian untuk input message-nya kita kopikan input message-nya, kita copy. Untuk error alert juga sama, kita kopikan dengan titel input tidak sesuai dan error message-nya tanggal yang Anda masukkan tidak sesuai. Ini kita kopikan dan kita paste di error message dengan style information, kemudian kita klik OK. Di sini muncul tanggal masuk rumah sakit hanya bisa diisi selain tanggal 1 bulan 11 tahun 2020 sampai dengan tanggal 30 bulan 11 tahun 2020. Namun di PC saya ini, seperti yang sudah saya jelaskan di hari awal, kita menuliskan bulan terlebih dahulu baru tanggal, setelah itu tahun. Kita tulis selain dari keterangan tersebut tanggal yang sudah kita tentukan. Bulan 12 tanggal 1 tahun 2020 masih bisa. Jika saya coba menuliskan bulan 11 tanggal 15 tahun 2020, maka kan muncul information dengan tulisan tanggal yang Anda masukkan tidak sesuai, dikarenakan tanggal 15 masih termasuk dari mulai dari tanggal 1 sampai 30, nomor 15 tersebut termasuk dari tanggal tersebut. Maka salah, kita cancel saja, kita tuliskan bulan 12 tanggal 2 tahun 2020. Kemudian kita kopikan saja, tarik saja teman-teman buat mempersingkat waktu. Berikut data-data yang sudah saya isikan semuanya dengan keterangan-keterangan yang berbeda, dan di bawah ini juga sudah saya jelaskan keterangan-keterangannya. Sekian video tutorial dari penjelasan data validation yang sudah saya jelaskan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.